Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan materi pembahasan itu hari ini. Masih bab tentang interferensi ya. Jadi lanjutannya, ini adalah pertemuan ketiga membahas tentang apa? eh, Interferensi cahaya. Ya, jadi yang ketiga ini berkaitan dengan ini interferensi multibeam. Jadi multi berkas. Kalau yang kemarin kan satu berkas ya, ini ada banyak berkas nanti. Itu ceritanya gitu ya. Oke, saya langsung aja share screen ya. Udah nampak ya di monitor ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Jadi berikutnya adalah interferensi multibeam atau banyak berkas ya. Berkas itu sinar ya. Ya, jadi kalau kemarin kan hanya dua sinar ya, ini multiple. Jadi seperti ini ya. Ini kan lapisan lapisan tipis ya, NF ini. Lapisan tipis gitu ya. Ini loh yang ini ya. Ini adalah lapisan tipis ya. N1 apa misalkan udara gitu ya. N2-nya ini apa ini? Substratnya ini ya. Oh, ada kemungkinan nih sama-sama udara ya. Jadi ini kan di sini ya. N2 sama dengan N1. Oh, berarti kalau gitu ini bukan lapisan tipis. Maaf ya, saya ralat ya. Tadi ini bukan lapisan tipis, tapi ini pokoknya ada sebuah sebuah lapisan ya, nggak mesti harus lapisan tipis ya. Pokoknya sebuah lapisan ini berada di udara ya. Gitu. Ya, ini arah sinarnya dari ini ya, dari apa ini? Arah sinarnya dari P aksen atau dari P ini. Oh, dari sini ya. Ini dari sini. Arah sinar dari sini ya. Jadi E0 ini. E0 lalu ya dari sini ya, dari ini lalu dipantulkan ke sini ya. Lalu ada dibiaskan ya. Jadi pasti gini. Jadi prinsipnya itu gini, setiap gelombang ya yang melewati perbatasan dua medium, dia akan mengalami dua hal ya. Pasti terjadi itu, pemantulan dan pembiasan. Jadi ini ya, nah ini dia melewati perbatasan antara udara dan film, ya maka nanti ada yang dipantulkan, ada yang dibiaskan. Nah, begitu pula ini ya, ini juga melalui perbatasan antara film dan udara atau N2 ya, katakanlah udara gitu ya. Maka nanti terjadi juga ini pemantulan, ini pembiasan. Gitu ya. Nanti di sini juga itu nanti ya. Nanti terjadi juga pemantulan dan pembiasan. Gitu ya. Nanti di sini pemantulan, pembiasan gitu. Jadi ini pasti terjadi terus gitu ya, sampai terus gitu ya. Jadi istilahnya berulang-ulang itu yang disebut dengan nama multiple beam ya. Jadi multiple itu berkali-kali ya. Berkas eh, berkas berkali-kali ya. Nah, kemudian lensa ini sebagai pengumpul ini. Lensa di sini adalah pengumpul untuk berkas yang dipantulkan ya. Katakanlah gitu ya. Dipantulkan oleh ini loh maksudnya ya, lapisan film meskipun dipantulkan secara langsung maupun dipantulkan setelah berkali-kali ini ya. Ini ya, film. Sementara yang di sini ini adalah lensa yang di sini ini berfungsi untuk mengumpulkan berkas yang ini ditransmisikan gitu ya ini ya. Ya, jadi itu ya. Ya, ada transmisi langsung dan transmisi yang setelah mengalami pemantulan berkali-kali gitu ya. Nah, itu. Jadi itu. Jadi nanti di sini ada dua berkas lah gitu ya. Yang sini berkas pemantulan, yang ini berkas dari pembiasan ya. Gitu. Nah ini nanti kita tinjau apa itu resultan dari masing-masing ini, masing-masing BIM ini atau berkasnya itu ya. Nah ini. Maka nanti di sini ada ini kan, di sini ada E1, E1R, E2R, E3R ya.
dan seterusnya. Itu pula yang di sini nanti ya. Nanti ada E1T, E2T, E3T, dan seterusnya gitu ya. Ya, jadi kita lihat dulu. E1R. E1R itu sama dengan E0R. Ini ya. Ini ya. E1R itu sama dengan E0R. Sementara E2R itu sama dengan E0, T, R aksen, T aksen gitu ya. Jadi sinar ini kan diperoleh dari pembiasan pemantulan terus pembiasan lagi. Ya, gitu ya. Gitu. Terus kemudian yang berikutnya E3R. Lah dia mengalami pemantulan sebanyak 3 kali ya. Jadi pemantulannya kan ini pemantulan 1 kali, pemantulan 2 kali ya, pemantulan 3 kali gitu ya. Jadi dia itu mengalami pembiasan pemantulan 3 kali, pembiasannya pasti 2 kali lah gitu ya. Nah begitu pula itu adalah sinar yang masuk ke P gitu ya. Sementara yang di P aksen, nah ini yang pertama ya ini kan. Sinar yang ini kan dia mengalami apa ini? Pembiasan 2 kali nih ya, pembiasan di sini sama pembiasan di sini ya. Nanti jadi ini E0 TT aksen. Jadi mungkin yang perlu saya jelaskan ini yang perlu dicermati di sini ini kan ada R aksen ya. Ini loh, ada R aksen ini. Kalau R itu pemantulan langsung ya dari udara ya. Dari pemantulan ketika terjadi perpindahan cahaya dari udara ke film itu R ya. Tapi kalau R aksen itu sebaliknya. Jadi pemantulan akibat perpindahan cahaya dari film ke udara. Nah, itu. Jadi itu ya. Jadi saya ulangi kalau R itu kan pemantulan oleh perpindahan cahaya dari udara ke film, tapi kalau R aksen sebaliknya ya, pemantulan oleh perpindahan cahaya ya, dari medium film ke udara. Itu aksen ya. Jadi pokoknya prinsipnya gitu ya. Kalau tanpa aksen, baik R maupun T itu berarti dari udara ke film. Tapi kalau pakai aksen berarti baik R aksen maupun T aksen itu berarti dari film ke udara. Nah itu ya, itu yang perlu dipahami itu ya. Jadi kalau E1 ini kan T aksen ya. Soalnya kan dia dibiaskan ini pertama dari udara ke film, lalu dari film ke udara sini kan. Kemudian apalagi yang ini ya, E2T berarti dia mengalami ini pemantulan 2 kali ya, R aksennya 2 kali ya, TT aksen ini dan seterusnya. Gitu. Terus berkaitan dengan ini ya, ini kemarin Lambang menyatakan ini ya, beda beda lintasan optis ya, karena berkaitan dengan indeks bias gitu ya, sama dengan ini kan ya. Ini untuk 2 berkas yang berdekatan ini ya. Nah, ya. Lalu berikutnya ya tentunya kita jumlahkan ya. Ini adalah untuk yang dipantulkan ini ya. Seperti ini ya. Ini hanya langsung ini ya. Yang pemantulan pertama nih, pemantulan kedua ya. Ikuti juga ininya tandanya ya. Plus atau minus gitu ya. Ya, sehingga nanti jadinya ini kan kalau ini kan tinggal ini ditaruh di depan ya. Jadi pakai hukum distributif gitu ya. Sehingga nanti ini. Ya, nanti membentuk deret ini ya. Deret geometri namanya ya. Ya, ini adalah deret geometri tak hingga ya. Biasanya tuh R tuh kan nilainya itu lebih kecil dari 1 ya. Sehingga nanti kita bisa menggunakan ini ya. Menggunakan rumus jumlah deret geometri ya, karena ini kan R kuadrat kan lebih kecil dari 1 ya. Sehingga nanti kita gunakan rumus jumlah ini ya. Ini adalah rumus jumlah untuk deret geometri.
Ini ya, lalu kemudian menggunakan relasi Stokes ya. Ternyata apa? TT aksen itu sama dengan 1 dikurangi R kuadrat ya. 1 dikurangi R kuadrat gitu ya. Sehingga inilah ya, TT aksen ini ya. Itu ternyata sama dengan 1 minus R kuadrat. Ya, sehingga kalau gitu berarti kan artinya nanti apa? E0R dikurangi E0R kan ya. Sehingga nanti hasilnya apa? 0 gitu ya. Nah, nanti artinya berarti yang dipantulkan 0 gitu ya. Jadi gelap ya. 0 tadi kan gelap gitu ya. Soalnya ini kan menurut relasi Stokes ini ya. Nah, kemudian untuk kasus kedua ya. Jadi kasus pertama ya. Jadi ini untuk kasus kedua ya. Jadi seperti ini nanti ya. Nah, ini nanti jadinya ini ya. Menggunakan tadi relasi Stokes ya. Dan ini ya, apa itu namanya? Penjumlahan geometri sama relasi Stokes ya. Jadi relasi Stokes kan ini, TTA sama dengan 1 min R kuadrat ya. Sehingga kalau dimasukkan ke sini ya, ini 1 min R kuadrat kan nanti jadinya ini ya, setelah di apa ini istilahnya, dilakukan, disamakan ini penyebutnya kan. Jadi ini 1 ditambah 1 min R kuadrat, kita samakan penyebutnya, nanti jadinya ini ya. Ini ya, jadi gitu. Ya, atau kalau dinyatakan dalam intensitas ya, berarti kan dikuadratkan. Ini kan dalam eh, apa itu medan listrik ya, dari dikuadratkan. Nah, jadi ini 4R kuadrat ini ya. Ini kita kuadratkan, terus jangan lupa ya dibagi 2 karena ini kan rata-ratanya ya, rata-rata dari kuadrat gitu ya. Ya, itu tadi untuk sinar yang dipantulkan. Bisa dipantulkan ini. Jadi nanti hasilnya ini. Kemudian ini yang satunya lagi, yaitu yang ditransmisikan ya. Yang ditransmisikan oleh lapisan tipis gitu ya. Oke ya. Nah, di sini karena apa ada ini ya, ada faktor ini apa ini? Faktor perubahan fase ini ya nanti ya. Jadi gini nanti ya. Jadi kalau E1T kan ada tambahan ini ya. E min EI omega T gitu ya. Jadi ada tambahan itu. Terus kemudian ini tadi kan gitu ya. Ini terus habis itu di apa itu ditambahkan gitu ya. Terus kemudian menggunakan apa ini ya. Menggunakan sebentar ini di sini ditambahkan ke sini ya. Habis itu ini ya. Nah, ini kan. Jadi kayaknya ini biar nggak bingung gini ya. Arah pembahasannya gini, dari habis ke sini, lalu ke sini nih ya. Ya biar nggak bingung ini. Jadi ini kan, jadi kalau tadi kan, yang ini tadi kan ini menggunakan apa tadi deret geometri ya. Kalau ini menggunakan bilangan kompleks ini, dengan bilangan kompleks sehingga nanti untuk mencari apa intensitasnya, biasanya nanti ini dikalikan dengan ini konjugatnya ya, konjugat dari ini bilangan kompleksnya ini nanti. Nah itu. Ya sehingga nanti ini ya
Ini menggunakan bilat combat yang ini tadi. Ini kemudian lalu ini ya, ini nanti diubah menggunakan ini, menggunakan apa? Trigonometri ya, menggunakan pokoknya menggunakan apa persamaan-persamaan trigonometri atau di sini istilahnya apa? Identitas trigonometri ya. Jadi ini kan. Jadi sebenarnya ini kan kayak ini kan kosinus dua sudut itu ya. Kita tahu bahwa cos 2x itu kan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x gitu ya. Jadi ini nanti ya. Jadi diubah jadi itu. Nah, ya, sehingga nanti akan kita dapatkan yang ini ya. Ini nanti jadi ini kan gitu ya. Setelah dilakukan pengubahan ya. Otomatis kalau apa transmisinya ini berarti kan refleksinya kan ini ya. Karena kan terbagi dua. Pokoknya prinsipnya kan apa itu IR plus IT kan sama dengan II gitu ya. Prinsipnya kan gitu. Jadi ini. Jadi ini kan artinya kan apa ya istilahnya itu. Jadi kalau ini apa ini? Kalau ini namanya transmitansi ya. Ini namanya reflektansi yang ini. Jadi kalau kalau saya tambahkan bagian yang ini dan bagian yang ini harus sama dengan satu kan. Ya, karena satu itu berarti kan berasal dari ini, energinya berasal dari sinar datang atau intensitas sinar datang. Nah, ini kalau digambarkan ya, yang apa itu, yang ini ya, ini tadi namanya kan apa ini reflektansi, ya, reflektansi. Yang ini adalah transmitansi, ya, transmitansi. Jadi berkaitan dengan energi. Jadi sebetulnya ada. Jadi gini, kalau 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 berkaitan dengan energi itu biasanya pakai huruf besar ya. Jadi ini. Jadi kalau ini artinya ini R besar, apa reflektansi. Kemudian kalau ini T besar. Tapi kalau R kecil berarti berkaitan dengan ini, berkaitan dengan amplitudo. Baik R kecil maupun T kecil itu berkaitan dengan amplitudo. Tapi kalau berkaitan dengan energi yaitu intensitas ini kan ya, berarti pakai apa huruf besar gitu. Terus kemudian yang perlu juga kalian ketahui itu berkaitan dengan ini loh, Bu. Ini ya apa ini? Yang pecahan ini nanti disebut dengan nama ini F ya, fungsi Airy ya, atau Airy function. Apa ya ini? 2R 1 dikurangi R kuadrat mana tadi? 2R ini ya. Ini loh. 2R 1 main kuadrat disebut fungsi Airy ya. Airy function. Nah, ini ya ini. Nah, ini disebut dengan nama F atau fungsi Airy. Airy function. Nah, nanti kalau hal itu ya kita nyatakan kita gambarkan ya dalam bentuk grafik itu nanti grafiknya itu seperti ini ya. Ini ya. Jadi kita kembali ke ininya, ke nilai bergantung sama R-nya tadi ya, koefisien refleksinya tadi ya. Koefisien refleksinya. Jadi kalau koefisien refleksinya itu ini loh, bergantung ke R ya, bergantung ke arah R. Jadi F. F itu apa sih? F itu ini loh, koefisien apa? Finesse itu apa ya? Finesse ya. Koefisien finesse itu kayak kehalusan gitu ya. Jadi kembali ke R deh ya. Jadi misalkan di sini kan digambarkan ada berapa nilai R ini ya. Ada 3 nilai R ya. Tapi ini bukan R, R kuadrat ini ya. Ya bisa lah, bisa R kuadrat, bisa R ya. Jadi mulai dari R yang paling kecil ya. Ini kecil kan. R kuadrat ini 0,0046, 0,18 sampai ini 0,87. Ya. Jadi artinya kalau R-nya itu semakin besar maka nanti bentuk fungsi airnya semakin ini kan,
semakin jelas ya, semakin jelas. Jadi kalau pakai nilai R yang ini 0,87 kan nanti koefisien finance-nya kan 200 ya, itu jadi jelas itu ya. Jadi nah ini ya, bentuk apa sih namanya, bentuk fringe-nya ini ya. Itu bentuk fringe-nya itu cukup ini ya, cukup jelas gitu ya. Tapi kalau kecil nanti ya ini nanti ya ini kan. Jadi fringe-nya cuma gini aja. Jadi artinya perbedaan antara terang gelapnya nggak gitu mencolok ya. Jadi gini loh, yang puncak ini terang ya, yang lembah ini gelap ya. Ini gelap ini, gelap ini. Ya, jadi beda antara terang dan gelapnya nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu kontras. Ya, kalau ini 0,18 kan cukup kontras ini antara apa ini? Terang, ini kan gelapnya ya, segini kan. Terang, terang lagi. Gelap ini mungkin terang ini ya. Ya ini. Terang ini ya, 0 berarti terang pusat ya. Ini 0 kan, ini terang pusat. Terang pusat, ini terang ke 1, kedua, ini ke 1 tapi yang di sebelah sana ya. Di sebelah kirinya gitu ya. Tapi kalau cukup besar nanti kontrasnya cukup besar ya. Nah, ini terangnya kan segini nih ya. Nah, itu adalah apa itu interferensi multibeam ya. Jadi banyak berkas. Ya, nanti banyak berkas sehingga nanti hasilnya ya pola terang gelap ini kan ya. Ya kembali lagi ke ini, bergantung lagi ke ini koefisien refleksinya ya. Jadi semakin besar nilai refleksinya, semakin ini ya, semakin tajam ininya fringe-nya ya. Ini fringe-nya begini ya, fringe-nya ini. Ya, finesse ya. Jadi ini juga penting juga berkaitan dengan ini apa itu separation ya, pemisahan antara maksimum dengan ini apa itu lebar dari ininya ya, lebar dari separuhnya ya. Jadi ini kan lebar dari separuhnya, misalkan kayak seperti ini ya. Nah, kayak ini kan ya. Nah, ini apa sih? Ini terjadi overlap ya. Overlap fringe ini ya. Overlapping fringe. Jadi fringe yang saling tumpang tindih ini. Ya, ada fringe yang saling tumpang tindih ini. Ya, jadi nanti berkaitan dengan ini, finesse tadi ya, F ini tadi ya. F ini tadi. Jadi maksudnya itu kalau finesse-nya bagus, maka nanti tumpang tindihnya itu nggak akan terjadi kayak, ya prinsipnya kayak ini. Ya, kalau F-nya bagus kan antar fringe-nya kan terpisah cukup bagus ini ya. Jadi kalau F-nya ini ya, finesse-nya tadi, fungsi F ini tadi ya, itu kecil ya, maka nanti terjadi tumpang tindih antara fringe yang satu dengan fringe yang lain. Kayak gini kan, fringe-nya saling tumpang tindih ini ya, overlap. Nah, itu tadi ya, itu tadi apa itu oleh film ya. Jadi apa multi beam ya, multi berkas. Kemudian berikutnya interferometer Fabry Perot. Ini sama ya. Jadi ini juga interferometer yang menggunakan ini multi beam ya. Jadi apa itu interferensi oleh banyak berkas gitu. Ya, jadi bentuknya sih sama kayak tadi ya. Sama lapisan tipis ini tadi ya. Jadi kayak ini kan terjadi apa ini pemantulan yang berulang-ulang di sini nih ya. Ini kan. Sini kan. Jadi sumbernya dari sini nih ya. Sumbernya dari sini nanti ya. Ini sumber dari sini nih. S1, S2 ya nanti ini. Nah, ini kan nanti dipantulkan ke sini nanti ya. Ya, terus ini ada yang ini tadi ke sini. Ini dipantulkan berulangan ya. Nanti yang tembus ke sana,
Ya prinsipnya sama kayak tadi. Ini sebagai ini kan sebagai lensa ini, ya. Lensa pengumpul ini ya. Nanti di P. Nah terus ini ya. Jadi ini adalah yang menggunakan prinsip interferensi multibeam ini adalah ini ya, Fabry Perot ya, interferometer. Nah, penggunaannya untuk apa ini? Penggunaannya itu bisa apa penggunaan untuk apa? Interferometer Fabry Perot ini bisa juga dipakai untuk ini, apa itu spektroskopi ya. Spektroskopi dengan apa itu resolusi cukup tinggi. Ya, selain itu juga bisa digunakan untuk ini ya. eh, laser laser resonance cavity. Ya, jadi kelebihannya itu ini di kemampuan resolusinya. Jadi namanya spektroskopi berarti kan analisa spektrum gitu ya. Ya, jadi analisa spektrum untuk mengetahui ini kandungan ya, kandungan unsur ya, unsur di dalam sebuah bahan atau material yang menghasilkan cahaya. Itu namanya spektroskopi. Jadi supaya nanti resolusi yang cukup tinggi sehingga nanti kita bisa mengamati lebih banyak ya, maka menggunakan ini interferometer Fabry Perot. Soalnya kalau eh, tidak menggunakan interferometri Fabry Perot nanti apa itu namanya berkas-berkasnya nanti fringe-fringe-nya itu saling ini, saling apa itu, saling tumpang tindih kayak tadi itu ya. Maka nanti dengan menggunakan interferometri Fabry Perot ini tambahan ini ya, maka nanti dia bisa ini istilahnya memisahkan ya dari berbagai fringe-fringe yang saling berdekatan ya. Ya kembali lagi ke nilai F-nya tadi ya, fineness-nya tadi itu. Ya. Itu yang nanti bisa apa itu bisa dikontrol. Nah ini ya, ini adalah bentuk skema ya, bentuk skema peralatannya ini ya. Sumber dari sini tadi ya. Jadi kan ini kan tadi terjadi bolak-balik tadi kan di sini di etalon ini tadi ya. Jadi tadi ya etalon itu yang ini tadi ya. Ini etalonnya tadi ya. Ini kan lensanya ini ya lensanya. Nah, nanti yang diamati yang ini ya. Bukannya di sini, yang di sini enggak ya, tapi yang di sini nih. Ini pengamatannya di sini layarnya ya, layar untuk mengamati ininya spektrumnya di sini nanti ya. Ini layar pengamatannya nanti terbentuk pola fringe ya. Ini bentuk fringe-nya ya. Jadi itu ya salah satu penggunaan ya dari Fabry Perot interferometer ini pada spektroskopi. Jadi untuk meningkatkan ya apa namanya tadi istilahnya tadi apa istilahnya resolusinya ya resolusinya daya urai dari spektrumnya tadi sehingga nggak tumpang tindih antara spektrum yang satu dan spektrum yang lain dengan menggunakan ini tadi ya Fabry Perot interferometer. Nah, terus berikutnya ini tentang aplikasi ya. Jadi berikutnya bicara tentang aplikasi ya. Baik yang apa ini? Yang single atau kalau yang tadi kita selalu membahas satu film ya. Nah, ini ada lagi yang multi film ya. Jadi film yang lapisnya nggak cuma satu. Jadi ini bahas topik lainnya. Kalau tadi kan kita bahas tentang berkas ya. Sekarang yang kita bahas bukan berkas tapi filmnya ya. Jadi kalau yang tadi kita bahas sebelumnya kan satu ini, satu lapis film. Kalau yang sekarang ini lapisnya bisa lebih dari satu ya, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Ini kan di sini kan application of single and
multi layer film. Jadi filmnya bisa multi layer, multi lapis gitu ya. Ada ya. Jadi ini di sini ada 5 ya. 5 contoh aplikasi dari ini film ya, single single atau multi layer film. Yang pertama itu digunakan untuk anti reflection. Ya, jadi sesuai judulnya ya, anti refleksi berarti dia tidak memantulkan. Nah, ini kan biasanya kan secara umum kan setiap medium itu kan, setiap perbatasan medium kan pasti terjadi 2 hal kan, pemantulan dan pembiasan. Jadi kalau anti reflection berarti seluruh energi dari cahayanya itu tidak dipantulkan tapi dibiaskan. Ya, jadi nggak ada yang dipantulkan. Ya itu anti reflection. Yang kedua itu apa? High reflection. Berarti dipantulkan ya nggak semua ya. Mungkin mungkin maunya dipantulkan, tapi dipantulkan cukup banyak ya, high reflection. Jadi pengennya kebalikannya tadi ya. Kalau tadi kan anti reflection, berarti tidak dipantulkan. Kalau yang ini kebalikannya. Jadi lebih banyak dipantulkan, tapi nggak bisa 100% ya. Kalau tadi kan bisa. Tadi kan anti reflection, jadi bisa tidak dipantulkan 100%. Tapi kalau ini dipantulkan cukup banyak, high, tapi nggak bisa 100%. Kemudian berikutnya adalah high pass filter. Nah ini, high itu pass. Biasanya kaitannya dengan frekuensi tinggi itu ya, high pass. Jadi filter itu penyaring ya. Jadi ini berkaitan dengan penyaring frekuensi ini, frekuensi cahaya tentunya ya. High pass berarti yang bisa lewat, pass kan lewat ya. Yang frekuensi tinggi. Jadi filter yang bisa meneruskan frekuensi tinggi ya, high pass filter. Kebalikannya ini low pass filter. Berarti filter yang hanya bisa meneruskan yang frekuensi rendah. Terus yang ini band band berarti frekuensi tertentu ya. Jadi dia hanya mengambil frekuensi tertentu aja yang diteruskan, sementara yang lebih tinggi dari itu atau lebih kecil dari itu ditolak. Jadi ini tengah-tengah lah gampangnya gitu ya. Kalau high pass kan yang diteruskan kan yang tinggi, yang rendah ditolak. Kalau low pass itu kan yang diteruskan yang rendah ya. Yang tinggi ditolak. Lah ini yang diteruskan yang tengah-tengah ya. Band pass di tengah-tengah. Sementara yang tinggi sama yang rendah itu ditolak ya, band pass. Ya tergantung ininya, tergantung settingannya. Frekuensi band dari berapa sampai berapa yang diteruskan ya. Band ini salah satu penggunaan dari apa ini? Lapisan tipis ya. Baik yang single maupun yang multi layer ya. Nah, ini perhitungannya ya, ini perhitungannya ya. Jadi kan ini untuk add boundary satu berarti apa? Satu lapis ya. Berarti kan ada batas satu. Biasanya batas satu ini dari udara ke film ya. Kalau batas dua ini apa? Dari film ke udara. Ya ini kalau boundary satu berarti ini ya. Satu lapis. Oke, ini yang satu lapis ya. Oh bisa juga nih ya, multi lapis ini ya. Soalnya gini, ini M ini menyatakan lapisan ini ya. Jadi M1, lapisan 1, M matriksnya ini ya. Jadi maksudnya itu gini. Ini kebetulan ini topik ini topik kayak gini nih, topik yang saya kerjakan dulu ya waktu saya tugas akhir dulu ya, tugas akhir S1 dulu di fisika ya, fisika ITS juga ya. Kerjakan ini dulu saya. Kerja tugas akhir saya dulu ini gitu ya. Jadi ini ya, ini katakanlah ini lapis pertama katakanlah gitu ya. Nah ini kan, jadi sama kayak tadi lah. Ini untuk medan listriknya, ini untuk
medan magnetnya kan. Ini ya, ini medan listrik, ini medan magnet. Ya, ini juga sama. Ini pada batas satu ya. Batas satu mungkin batas batas pertama ya dari lapisan tipisnya. Karena ada dua batas kan di lapisan tipis itu ya. Batas satu sama batas dua. Ini medan listriknya, ini medan magnetnya. Lalu nanti pokoknya intinya itu kan kita mau nyari ini sih berapa yang dipantulkan secara keseluruhan oleh lapisan tipis sama berapa yang diteruskan oleh lapisan tipis. Nah, itu nanti dinyatakan dengan matrik ini ya. Pokoknya prinsipnya itu matrik ini adalah ini. Jadi sebenarnya kita akan mau nyari ininya ya. Jadi E1 ya. Ya, E1 sama H1 ya. Sama apa itu E2 sama H2 ya. E1 itu di lapisan 1 ya. Yang E2 itu yang di lapisan 2. Jadi ini mengaitkan antara medan listrik sama medan magnet ya. Ini bukan di lapisan, di batas 1, ini di batas 2 ya. Nah, kaitan antara keduanya dinyatakan oleh ini apa elemen-elemen matrik ini ya. Nah, biasanya itu bilangan kompleks. Nah, ini makanya di sini ada bilangan kompleks ada ini ya. Jadi ini matrik bilangan kompleks I ini ya. I ini adalah apa? Imajiner ya. Nah, lalu ini nanti dinyatakan dengan ini matrik ini ya. Ini ya. Namanya matrik karakteristik untuk lapisan pertama. Nanti ada lagi lapisan kedua, lapisan ketiga sampai lapisan ke berapapun ya, disebut P. Gitu ya. Jadi nanti untuk seluruh lapisan ya sebenarnya nanti tinggal perkalian matrik ya. Jadi misalkan ada 5 lapis ya nanti ini F1, M2, M3, M4 sampai M5. Nanti tinggal dikalikan aja ya. Ya, ini adalah medan listrik sama medan magnet di batas lapisan pertama. Ini nanti apa medan listrik sama medan magnet di batas lapisan terakhir itu ya, M+1. Nah, jadi itu nanti. Jadi nanti M-nya ini ya perkalian dari matrik-matrik ini nanti sebut aja ini ya. Itu apa itu perhitungannya gitu. Jadi prinsipnya itu perhitungannya menggunakan apa perkalian matrik. Itu. Ya, itu ya. Nah, sehingga nanti dari sini ya, jadi kalau misalkan katakanlah gini ya. Diperoleh kayak gini nih ya. Jadi ini ya. Hasil perkaliannya nanti sebut aja nih M11, M12, M21. Nah, ini pasti bilangan kompleks ini ya. Jangan lupa ya, ini bilangan kompleks loh ya. Bukan bilangan real. Soalnya ada imajinernya. Nah, maka nanti R menyatakan apa? Koefisien refleksi dari seluruh lapisan tadi ya. Yang multi lapis tadi ya. Koefisien refleksinya berarti berkaitan dengan amplitudo ya. Soalnya kecil. Kalau besar berarti berkaitan dengan energi atau intensitas. Ini transmisinya ya. Berkaitan dengan amplitudo, ini nanti. Ini berdasarkan ini elemen-elemen matriknya ya. Tadi kan ada 4 elemen kan ya, M11, M12, M21, M22 ya. Nanti dari itu nanti kita bisa menentukan berapa yang direfleksikan sama berapa yang ditransmisikan ya. Koefisien refleksi sama koefisien transmisi dari multilapis tadi ya. Dari multilapis tadi itu di mana apa ini? Apa Y katakanlah mungkin Y0 ya. Y0 itu sama dengan ini ya. Y sama ini. Jadi kembali bergantung sama sudut juga ya. Sudut ini, sudut apa? Sudut masuknya ini, sudut masuknya sinar. Nah, itu ya. Jadi prinsip perhitungannya ini menggunakan matrik karakteristik untuk setiap lapis. Nah, kemudian ini bahas yang tadi ya, penerapan yang tadi ya, untuk apa tadi? Yang anti refleksi ya. Berarti kalau anti refleksi berarti tidak ada direfleksikan ya. Berarti yang direfleksikan nanti 0. Jadi semuanya diteruskan gitu. Apa ini untuk satu lapis ini sepertinya ya. Ya, jadi ini apa ini?
udara, ini lapisannya ya. Lapisan filmnya di sini gelas. Gelas itu kaca ya. Kaca ini sebagai substrat, substrat untuk menempel lapisan tipisnya ya. Nah, kalau 0 berarti tegak lurus ini ya. Jadi sinyalnya tegak lurus. 0. Lalu dihitung pakai rumus ini ya. R1-nya ini itu satu lapis ini. Sehingga nanti ini kan untuk amplitudo ya. Kalau intensitas berarti pakai ini. Pakai R besar ya. Biasanya dikuadratkan itu ya. Jadi R itu biasanya dikuadratkan itu. Nah, terus kemudian yaitu ini dibuat supaya ini ya K0H itu sama dengan ini ya pi per 2 atau pas 90 ya 90 derajat lah gitu ya. Ya, sehingga nanti itu. Jadi kalau itu dibuat 90 derajat ya kan ini kan ya Kak. Berarti kan nanti jadi berapa? Sin 90 ya. Sin 90 berarti kan 1, sementara cos 90 berarti kan apa? 0 ya. Cos 90 berarti kan 0 jadi di sini. Sehingga nanti kalau itu dimasukkan ke persamaan ini nanti jadinya itu ini ya. Ini kan 0 ini ya. 0 0 nanti jadi ini nanti ya, ini kan. Jadi ini nanti ini 1. Jadi ini kan. 0 ya, ini nanti jadi ini ya. Jadi ini adalah yang apa ini? Yang di apa intensitas yang apa ini? Yang direfleksikan ya. Kemudian kalau kita buat ya apa N1 kuadrat sama dengan N0 min NS ya. Maka nanti ini kan 0 ya. Kalau misalkan kita buat set gitu ya. Jadi kalau diatur supaya nanti dia jadi apa N1 kan indeks bias ya. Jadi indeks bias filmnya itu kita kuadrat dari indeks bias filmnya itu merupakan perkalian dari indeks bias udara sama indeks bias kacanya ya. Jadi kita nanti harus ngatur ininya. Jadi nyari indeks bias. Bagaimana indeks bias filmnya itu supaya kuadratnya itu sama dengan ini ya. Apa itu perkalian dari indeks bias udara sama ini ya. Ini sebagai contoh aja ya. Misalkan udara indeks biasnya 1 ya, kaca 1,52. Maka nanti kita harus mencari supaya indeks bias filmnya itu 1,23 supaya nanti apa? Ininya 0 ya. Berarti apa? Berarti tidak ada yang direfleksikan atau nanti apa itu anti refleksi. Jadi itu. Terus gunanya apa sih? Mungkin pertanyaannya yang penting itu ini. Gunanya apa kok membuat lapisan tipis anti refleksi itu ya? Jadi contoh salah satu penggunaan untuk anti refleksi itu ini apa itu? Misalkan di ini di apa itu namanya? Di solar cell ya atau sel surya. Solar cell itu supaya apa itu efisiensinya tinggi kan semua cahaya yang masuk itu kalau bisa ya masuk semua nggak ada yang dipantulkan ya. Jadi pada apa itu sel surya perlu dilapisi dengan ini film anti refleksi ini sehingga cahaya matahari yang masuk itu tidak ada yang dipantulkan. Nah itu contoh-contoh penggunaannya ya. Jadi apa yang diatur pertama ya tadi ketebalan filmnya ya. Ini kan K0H itu kan berkaitan dengan ketebalan filmnya ya. Terus yang kedua itu yaitu berkaitan dengan tadi apa itu indeks bias dari filmnya ya. Jadi harus mengikuti persamaan ini. Nah ini berbagai bahan indeks bias ini ya. Jadi nanti kita pilih kira-kira yang cocok itu berapa. Tadi kita butuh berapa tadi? 1,23 ya. Kalau bukan seperti itu ya. 1,23 ya tinggal ini ya.
1,35 kalau pakai ini ya, material ini kan. Ya, 1,23. Enggak, ini ya. Ini paling tinggi. Kayaknya enggak ada di sini ya. Iya, ini harus nyari. Kayaknya enggak ada di sini nih material yang dibutuhkan. Yang indeks base-nya berapa ini? 1,23 ya. Yang ada ini berapa ini? Ini ya 1,3. Ya harus dicari dari material yang lain. Oke, itu tadi ya. Itu adalah yang untuk anti refleksi tadi ya. Nah, terus ini berikutnya apa ini? Grafik ya, grafik terhadap berbagai panjang gelombang ini ya. Jadi nggak hanya satu panjang gelombang ya, tapi menggunakan berbagai panjang gelombang ya, apa ini? Substrat tadi ya, kaca tadi. M2, M5, M4. Grafik ini yang mungkin maksudnya ini grafik apa ini? Grafik apa berkaitan dengan ini ya, anti refleksi ini ya. Anti refleksi untuk berbagai. Ya, tapi ini enggak ini ya, enggak 100% ya. Coba kita lihat aja. Transmitasinya ternyata enggak 100% ya. Jadi belum ideal ini ya. Outputnya masih 90%-an ini ya. Jadi masih ada yang sekitar 10%-nya yang di ini ya, yang di apa itu? Direfleksikan. Jadi bukan anti refleksi yang sempurna ini ya. Masih 90% nih transmitasinya ini. Coba lihat ini ya. Sekitar 90%-an ini ya. Jadi belum ideal ini ya. Kalau menggunakan bahan-bahan ini, PMMA sama ini. TO2. Belum ideal ini ya. Jadi sebagai anti refleksi dia masih belum ideal karena belum 100% ini ya, baru 90% ini ya. Nah, sekarang kembali ke pembahasan. Oh, masih anti refleksi juga ini ya. Bentar, ini masih anti refleksi juga ya. Oh ya, ini sekarang anti refleksi tapi menggunakan double layer ya. Oh, tadi kan single tadi ya. Tadi single layer tadi. Tunggal tadi ini loh tadi. Single kan tadi ya. Mana tadi? Single layer ini kan single ya ini ya. N1 gitu. Kalau yang berikutnya ini anti refleksi tapi ini double ya. 2 lapis. Mana ini ya? Ada N1, ada N2 ya. N1 ketebalannya D1, N2 ketebalannya D2. Jadi kalau seperti ini ya nanti ini harus dikalikan 2, M1 sama M2 ini ya. Ini untuk lapisan pertama, ini untuk lapisan kedua gitu ya. Lapisan pertamanya kan ini lapisan keduanya ya. Lalu kita kalikan menggunakan matrik ya. Ini kan bilangan kompleks ini. Sehingga nanti hasilnya itu ini ya, hasil kalinya itu ini. Hasil kali ininya matrik karakteristiknya ya. Nanti dari hasil perkalian matriknya nanti kita bisa menentukan ini R reflektansinya bagaimana gitu ya. Ini kan energi ya, R besar gitu ya. Itu. Nah, berdasarkan ini ya, maka nanti yang penting kan kalau mau anti refleksi berarti kan ini harus nol ini. Namanya anti refleksi berarti harus tidak direfleksikan, berarti yang pembilang ini harus nol gitu ya. Berarti artinya apa? Ini ya. N2 per N1 kuadrat ya dikurangi ini NS per N1 kuadrat ini harus nol ya. Atau kalau ditulis ya di otak-atik itu ya nanti jadi gini. Ini kan ada kuadrat ini ya nanti. Ini kan ini kuadrat-kuadrat ya bisa diputar-putar ini.
Jadi apa? N2 per N1 kuadrat, nanti ini sama dengan ini kan. NS per N0 nih. Ini nanti, atau ini ya. Ini. Nah, kalau kita menggunakan N0 itu 1, NS 1,2, 1, nah, butuh ini 1,84 ya. Ya, jadi kalau menggunakan 2 lapis, misalkan ini ya, pakai N1 1,49. Soalnya gitu loh. Kalau tadi kita menggunakan 1 lapis tadi ya, kan di sini tidak ada gitu ya. Di sini tidak ada ini. Soalnya kan butuh bahan dengan indeks bias berapa ini? 1,23 ini. Sementara kalau kita di sini 1,23 kan tidak ada ini. Yang ada mulai dari apa? 1,35. Jadi kayaknya kalau menggunakan 1 lapis kayaknya tidak bisa. Soalnya tidak ada ini. Tidak ada material yang punya indeks bias segitu ya. Ini kan. Sehingga nanti diakali pakai 2 lapis. Nah, kalau pakai 2 lapis misalkan apa? Pakai 1,49 ya, N1-nya ya. Mana N1? Ya, bisa misalkan pakai apa? 1,49 itu misalkan ya sekitar inilah, mungkin pakai ini ya. CO2 ini ya, sekitar ini kan. Bisa lah, atau yang lainnya 1,49 bisa. Oke, atau inilah gelas ini ya, 1,5-an. Ya, maka nanti kalau menggunakan 2 lapis, ya, mana tadi? Menggunakan 2 lapis. Loh, mana tadi? Nah, ini ya. Maka butuh ini N2 1,84. Nah, ada ya. 1,84 ada lah. 1,84 ada segini kan. Al2O3 misalkan aja ya. Atau CO gitu ya. Ada banyak bahan yang punya indeks bias segitu. Nah, ini kan nanti bisa ya, bisa kita buat itu ya. Nah, nanti hasilnya gini. Dua lapis ya. Kalau tadi kan 1 lapis ya. Ternyata hasilnya gini nanti. Jadi ini ya, jadi cukup bagus lah. Ya, sudah berapa ini? Sudah bisa di atas 90 ya ini. 96, 98 ya, mendekati ideal ya. Kalau tadi kan 1 lapis 90-an ya. Ini sudah lebih naik lagi ya. Jadi sudah sampai sekitar mungkin berapa lah, 96-an gitu ya. Sudah naik ya, lebih bagus lagi ya. Tadi kan 90%, ini sudah 96% ini. Apa itu yang diteruskan. Jadi masih ada yang dipantulkan sih. Nah, terus berikutnya ini kalau lebih dari 2 ya, multi layer berarti ini ya. Ini multi layer ini, banyak lapis ini ya. Maka nanti jadi ini. Ya, jadi contoh penggunaannya ini nanti kalau multi layer ya. Bisa untuk high pass filter atau low pass filter ya. Ya, jadi yang multi lapis seperti ini ya, dengan konstruksi seperti ini ya. Jadi di sini nih ada dua jenis film ya. Yang warna ini ya. Jadi apa? Yang warna agak gelap itu disebut NH, sama yang agak terang ini NL. Terus dibuat selang-seling ya. Jadi ini kan NH, NL, NH itu. Nanti dia bisa berperan sebagai ini, bisa sebagai apa tadi ini ya, high pass atau bisa juga sebagai low pass. Ya bergantung sama ininya sih ya, bergantung sama susunannya ya. Kembali lagi ke cara ininya, desainnya lah gitu ya. Kembali ke desainnya. Jadi nanti karakteristiknya seperti ini ya. Nah ini kan kalau kita lihat seperti ini, ya berarti ini kan yang diteruskan ya. Ini diteruskan ini kan. Ini yang diteruskan berarti yang
reflektansinya 0 kalau seperti ini ya. Itu berarti yang di sini nih ya. Jadi kalau bentuknya kayak gini, bentuknya grafiknya kayak gini nanti ya. Berarti yang diteruskan kan ini. Yang frekuensinya atau panjang gelombangnya ya. Panjang gelombangnya ini 330 nanometer ke bawah. Bisa juga ini ya, 770 nanometer ke atas. Sementara yang di antara ini yang dipantulkan ya. Jadi nggak diteruskan ini. Pokoknya yang sekitar ini sekitar gampang lagi inilah antara 330 sampai 770 itu yang dipantulkan. Jadi nggak diteruskan. Kalau grafiknya seperti ini ya, berarti kalau ini kan ini apa ini? Ini masuk kategori apa ini? Bandpass ini ya. Jadi kembali ke ini desain ininya ya. Desain dari lapisannya ya. Jadi kalau desainnya seperti ini nanti bisa menghasilkan ini bandpass filter. Tapi kalau desainnya seperti ini nanti bisa menghasilkan high pass filter. Kalau desainnya seperti ini nanti bisa menghasilkan ini low pass filter. Jadi kembali ke bentuk desain dari lapisan tipisnya ya. HL itu yang ini tadi ya. H itu maksudnya indeks biasnya besar. L itu maksudnya apa? Indeks biasnya itu kecil ya. Nah itu. Jadi kombinasi dari itu nanti. Oh, udah ya. Nah, ini berikutnya ke ini banyak soal-soal ini. Nah, untuk soal ini coba nanti kalian kalian coba kerjakan ya sambil ini ya membaca teorinya ya. Nah, ini kan percobaan Young kayak gini ya. Percobaan Young. Tadi Michelson ini tadi ya. Ya, saya kira itu mungkin aja ditanyakan sebelum saya akhiri ya. Jadi, Pak, ya, saya mau bertanya. ya silakan. Tadi yang dijelaskan tentang itu, yang multi layer itu, Mas. Multilayer. Nah, gimana? Pertanyaannya gimana? Ini ya multilayer ya. Nah, multilayer Yang di atasnya lagi yang ada matriksnya itu. matriknya. Keren. Coba kalian Nggak matrik salah tadi ya. 15. Perkalian matrik berarti yang ini ya. Sebentar. Nah ya, Ya, nah ini ya. itu untuk dapetin R2-nya itu diapakan ya Pak? Saya bingung Pak. Untuk yang R2-nya itu. Ya, Rumusan R2. Oke. Jadi gini. Jadi teorinya itu untuk nyari R2 ya. R2 berarti kan yang dipantulkan. Ya, berarti yang dipantulkan ya. Tapi energi itu ya. Jadi energi itu. Jadi kita harus tahu dulu apa sebelah kanan dan kirinya matrik itu kan ini. Sebenarnya persamaannya kan ini sebenarnya. Saya jelaskan. Nah, ini kan kayak gini loh ini. Ini kan satu lapis ini ya. Ini satu lapis tadi ya. Sepertinya satu lapis ini ya. Oh ya, ini satu lapis ini ya. Nah, jadi sebagai contoh misalkan ini satu lapis ini kan R sama ini kan berarti kan R2 itu nanti pertama memang kalian cari dulu R kecil dulu ya. Ya, R kecil dulu. Nanti R besar itu adalah kuadrat dari kecil kalau dia bilangan real ya. Gitu ya. Kalau bilangan real kan tinggal dikuadratin. Tapi kalau dia bilangan kompleks berarti kan harus kalian kalikan dengan konjugatnya gitu ya. Jadi R besar itu sebetulnya adalah R kali R konjugat kalau dia bilangan apa itu kompleks ya. Tapi biasanya kalau ini kompleks ini ya. Ya ini pada I-nya ini kompleks. Nah, ini kan ada I-nya ya. Berarti kalau gitu berarti apa nanti? R kali R konjugat ya. Gitu. Nah, ini apa ini dari mana ini R kecil? R kecil itu dari sini. Ya, jadi kalau ini satu lapis ya, berarti nanti ini kalian gunakan ininya apa itu E1-nya ini tadi ya. Jadi nanti apa itu
E1, ya, ini kan yang diteruskan ya. Ya katakanlah, oh maaf, E1 yang diteruskan. E1 itu yang dipantulkan ya. E2 yang diteruskan kan, masuk ke lapisan berikutnya kan, ini nanti ini ya. Masuk ke lapisan berikutnya itu tadi. Nah, cuma di sini memang saya katakan di sini memang dilangsung ini ya. Jadi muncul pertanyaan seperti itu. Jadi ini kan langsung diperoleh ini ya, hasil ini kan ya ini loh. Ini kan ini M11, M12. Ini kan sebetulnya kan hasil perkalian dari masing-masing M ini kan. M1 kan ini ya, ini kan. Ini M1, nanti ada M2. Jadi sebetulnya M itu yang menentukan itu apa sih ya ini? H itu kan apa sih? H itu adalah tebal lapisannya ya. Jadi sebenarnya ada dua sih yang menentukan itu. Satu tebal lapisan, yang kedua indeks bias, yaitu dua faktor itu. Ya, jadi ketebalan lapisan ditentukan oleh H itu kan tebal lapisannya ya. Indeks bias ditentukan oleh K0 ini ya. Ya, jadi K0 nanti ada unsur ini, unsur indeks biasnya tadi ya. Jadi ada dua faktor ya yang menentukan. Jadi unsurnya sih ini cos K0 H. H-nya itu tebalnya ya. K0 kan nanti apa? 2pi per lambda ya. Lambdanya itu nanti tapi apa ini? K0 ya. K0 berarti ruang hampa mungkin maksudnya ini. Nah, itu ya. Jadi itu nanti ya. Lalu nanti dari sini ya memang di sini memang ini ya nggak diuraikan ya. Langsung ditarik ini kan ya. R sama ini. Jadi ini kan ini ya M11, M2 ini kan. Terus Y0 itu apa? Y0 itu kan ini ya. Ini kan N0 lah ini. Indeks bias dari ininya ya, udara ya. Udara. Kemudian kalau apalagi ini ada YS. YS itu ini ya. Jadi indeks bias substratnya ini ya. Jadi itu. Jadi sebetulnya sih pada prinsipnya sih sesuai dengan prinsip dari pemantulan dan pembiasan ya. R kecil itu kan sebetulnya kan ini perbandingan amplitudo ya. Perbandingan amplitudo antara amplitudo sinar yang dipantulkan terhadap sinar yang datang kan itu R kecil itu ya. Tapi kalau T apa ini? T kecil berarti kan amplitudo sinar diteruskan terhadap sinar yang datang kan gitu. Ini untuk lapis secara keseluruhan ya. Ini sudah digabung ini. Nah itu. Jadi sepertinya sih ini sudah rumus jadi ini ya. Sudah rumus jadi ini sebetulnya. Jadi tinggal nanti kan dapat ini kan, dapat ini. Ya ini kan M11, M12, M21, M22 ya. Lalu kalian masukkan ke sini nanti M11, M12 nih. Lah Y0 sama YS itu ya ini. Y0 itu berkaitan dengan apa ini udara ini ya. Ini juga sudut datangnya ini ya, sudut datangnya ini pada lapisan apa ini? Lapisan pertama substrat, tadi keluar substrat dari sinar saat masuk atau dibiaskan ke substratnya ini. Kalau misalkan tegak lurus ya berarti cosnya berarti satu ya kalau tegak lurus sinarnya ya. Tegak lurus berarti kan satu, berarti hanya bergantung ini. Itu. Jadi sebetulnya yang penting itu ini penentuan ini matrik karakteristiknya ini ya. Jadi apa ini loh. Ini berkaitan dengan ini juga. H yaitu apa tebal dari lapisannya. Ya, sepertinya sih H ini ya tebal lapisan ya. Cuma ini pakai K0 ya. Sebenarnya ada dua faktor tuh. Indeks bias itu ya. Cuma ini saya nggak nemukan indeks-nya nyantol di mana nih. Ya dia pakai K0 ya. Ada nih nyantolnya itu di mana nih. Dua faktor itu. Ya nih ya K0 H. Dua faktor itu ini. Nah, ini. Dengan di lapisan satu ini ya. Oh ya, tahu. Berarti nyantolnya di sini loh. Di Y1 ini ya. Maaf. Ini kan ada Y1 ini. Ya nih nyantol tadi ya. Sudah ketemu. Jadi H itu ketebalannya ya. Sama ini Y1.
Y1, Y1. Y1 itu apa? Y1 itu sama kayak YS ya. Cuma S itu kan substrat. Kalau satu berarti apa? Berarti lapis satu. Berarti lapis satu nanti gini, misalkan Y1 berarti ini. Ini ya epsilon 0 mu 0. Nah ini N1, nah, ini indeks bias dari film 1 atau lapis 1. Nah, itu ya sudah ketemu. Biasanya itu dua faktor itu ya. Jadi udah ketemu ya. Berarti kalau gitu itu ya. Jadi udah biasanya dua faktor itu yang menentukan apa itu matrik itu. Satu tebal lapisan, dua indeks bias dari lapisannya. Daya tadi mana ini? Nah itu. Nah kalau nyari R besar ya nanti kita kuadratkan kalau dia real ya. Tapi kalau kompleks konjugatnya. Berarti kalau konjugat berarti nanti kita kalikan dengan ini. Dengan I-nya kita ganti minus I ya. Kan gitu sih konjugat itu ya. Konjugat berarti kan I-nya kita ganti dengan minus I. Itu sudah jadi konjugat itu ya. Itu ya jawaban saya untuk menentukan. Jadi kalau di sini sudah didapatkan ini sih rumus jadinya ya. Jadi kalau kalau mau saya jabarkan agak panjang dari rumus dasarnya tadi, pengertian dari koefisien refleksi sama koefisien transmisi kan, perbandingan amplitude itu. Di sini sudah rumus jadi ini. Kira-kira itu cara mencarinya itu. Oh iya Pak, terima kasih Oke, atas mungkin jawabannya. ya, mungkin ada lagi pertanyaan yang apa itu? Yang lainnya lagi? Udah cukup ya? Nggak ada lagi ya? Oke, benar ya, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, jangan lupa sudah absen semua ya. Absen lihat di itu. Mungkin ada yang baru masuk, coba dichat ulang ya. Terus absen. Kalau nggak ada ya saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.